Jamaah, Allah dulu atau dunia dulu? Masya Allah, terharu gue. Jamaah, Allah utama atau dunia utama? Jamaah, umrah apa motor? Bohong. Bohong. Saya yakin yang datang sudah punya motor tetapi belum berangkat, najis tralala. Katanya Allah dulu, katanya Allah utama, tetapi kenapa motor dulu? Jawab. Belum ada panggilan. Emang nggak dengar dari dulu dipanggil? Ibu, haji atau rumah? Bohong. Ibu, handphone apa kurban? Bohong. Lalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah, kok lemes? Udah makan kan? Apa terpesona dengan gue? Saya doakan yang semangat rezekinya melimpah. Saya doakan yang semangat rumah tangganya sakinah. Didoakan untuk ibu-ibu anaknya menyejukkan jiwa. Dan saya berdoa kepada Allah khusus ibu-ibu uang belanjanya ditambah. Saya doakan yang hadir hutangnya lunas, cicilannya beres. Insya Allah tahun depan saya doakan berangkat ke Baitullah. Alhamdulillah. Jamaah. Nah gitu dong. Yang pertama jamaah. Nggak asyik. Yang kedua baru asyik. Yang ketiga pasti lebih asyik. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi, mengandung lagi. Wow. Berapa orang tadi? 4. Cocok dengan saya. Insya Allah bulan Februari tahun depan istri saya melahirkan bayi kembar. Sekarang lagi hamil kembar, mohon doanya. Jadi total anak saya akan jadi 4 orang. 2 tahun lagi tambah 2 orang. 2 tahun lagi 2 orang. 2 tahun lagi 2 orang. Jadi cukup buat bikin klub ke-11-an ya. Ibu, ternyata jamaah Masjid Baitul Hamid ini semangat loh Pak. Sudah cantik, baik, soleha lagi. I love you.
Sekarang yuk kita himan apna milan dunia mein beqarar hai kaho na pyar hai kaho na बोल चूड़िया बोल कंगना हमें हो गया तेरा सजना तेरे बिन जाने यूं लगता मैं तू मर जावा Inilah kelompok wanita penghuni surga. Memang betul kata Pak Amiruddin, punggungnya rumah tangga ada di the power of emak-emak. Hidupnya rumah tangga tergantung M to R, mak-mak rempong. Betul? Kalau enggak rempong, rumah tangga tidak hidup. Makanya saya senang hadir malam hari siang ini. Allah perjumpakan saya dengan mak-mak rempong. Ibu, ibu, semoga selalu semangat ya. Insya Allah kajian kali ini membawa berkah, pulang membawa takwa, menjadi hamba yang bahagia, karena jaminannya adalah surga. Ini Masjid Baitul Hamid setelah tersertifikasi. Sebelumnya Al-Hamid. Alhamdulillah, perubahan yang signifikan. Dengan demikian mudah-mudahan masjid ini semakin makmur. Terima kasih Bapak Amiruddin yang telah mewakili DKM Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Hamid. Semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Dan terima kasih juga telah menunjukkan identitas jelas saya, Ustadz dengan lesung pipi. Gara-gara ngomong sung pipi sampai bingung menyebutkan komunitas Rio Indonesia Baik. Gak apa-apa Pak, namanya juga baru kenal ya. Semoga perkenalan ini semakin berkah, amin. Ibu, kepada Ustadz Qadri selaku ketua dari komunitas Rio Indonesia Mengaji, tadi bertanya lebih ganteng mana, gue sama laki ibu? Tetap saja suami nomor satu. Ganteng-ganteng laki orang. OMG, hello. Jamaah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak yang sudah hadir. Yang mohon maaf namanya nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Semoga kehadiran Bapak-Bapak menambah berkah hari ini. Kepada pengurus majelis taklim, apa MT-nya namanya Bunda? Majelis taklim Permata. Oh, Permata Kelurahan Kandal Timur. Masya Allah, emang keren deh, top banget deh. Semoga selalu menjadi istri yang soleha. Ibu, ibu, setiap rumah tangga mendambakan pasangan yang soleh dan soleha, betul? Setiap istri ingin punya suami yang taat, baik, dan tajir melintir. Ya enggak? Mana ada wanita yang enggak suka fulus? Ya, masih fulus manfus. Hari gini tak ada duit, OMG Allah. Ibu, mau cantik zaman sekarang gampang, karena cantik itu dari dalam. Dalam mana? Dompet.
Makanya jangan terpengaruh dengan skin care. Ya, skin care ya? Oh salah. Oh skincare. Ya. Semoga cantik luar dan dalam. Setiap suami pun mendambakan istri yang hatinya baik. Makanya sebelum menikah dia bersumpah, hari ini aku umumkan pada bulan ada bintang, ku membutuhkan seorang istri. Dunia kalau ada, wow, kalau bisa, Masya Allah. Emang keren banget ya. Semoga rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula illa billahil. Jamaah, sebelum tausiah dimulai diperlukan the warming up. Apa itu warming up? Pemanasan agar ibu siap. Kenapa? Ngurus rumah tangga itu capek. Dipikirnya menjadi ERT itu mudah. Ibu rumah tangga itu tugasnya berat. Sudah tahu berat masih pula dicaci maki sama suami. Ya, dipikirnya IRT itu tugasnya mudah, lebih hebat daripada menjadi wanita karir. Karena IRT, ibu rumah tangga, bayarannya mahal. IRT bayarannya adalah ridho suami. Dan IRT kesuksesannya apabila bisa mendidik anak menjadi penyejuk jiwa. Ya enggak Bu? Ibu kalau sampai bisa mencetak anak yang taat pada Allah, Anda sukses sebagai ibu rumah tangga. Karena yang penting adalah bagaimana menjadikan rumah tangga kita rumah tangga sedunia, sesyurga, setia lahir batin, tanpa menyakiti, tanpa menzalimi, dan saling mengerti dalam kehidupan, hingga kita bisa menghadirkan syurga dalam rumah kita. Semoga ibu-ibu menjadi al-mar'atus salihah. Bu, ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Nabi sudah mengingatkan Anda. Nabi sudah mengingatkan Anda, wahai para wanita. Ad-dunya mata, dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atus salihah. Jadi sehebat-hebat perempuan, semulia-mulia perempuan, sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang solehah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri. Insya Allah di surga. Alhamdulillah. Jamaah, sedekah dulu yuk.
Siapa yang rajin sedekah, maka rezekinya berkah. Ada 3 cara mencari rezeki. Yang pertama, bekerja. Yang kedua, rezeki dihidangkan kepada hamba yang taat kepada Allah. Yang ketiga, rezeki diperoleh dengan cara memberi. Semakin banyak memberi, semakin banyak kita diberi. Semakin banyak menolong, Allah juga akan menolong kita. Siapa yang rajin menolong akan ditolong. Maka yuk awali pertemuan ini dengan sedekah. Saya doakan sedekah memudahkan urusan kita. Ada nanti teman-teman saya akan bawa kotak amal, masukkan sambil kita berselawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya sallallahu alaihi. Lebih semangat lagi. Sallallahu. Sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Ya Habibi ya Muhammad ya Arusan ya Habibi ya Muhammad ya Arusan Khafiqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam semuanya sallallahu. Lebih semangat. Sallallahu. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi. Salatullah. Salamullah. Ala Toha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Jamaah, alhamdulillah. Saat ini kita memasuki bulan Zulqa'dah dan sekarang akan masuk bulan Dzulhijjah. Ada apa bulan Dzulhijjah? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah, ibadah haji itu dimulai dari bulan Zulqa'dah sampai Dzulhijjah. Makanya saya berdoa, mudah-mudahan yang duduk di sini segera Allah kasih rezeki berangkat haji. Angkat tangan yang belum berangkat haji. Yang angkat tangannya jujur dan tinggi saya doakan. Yang tidak angkat tangan berarti tidak pengen naik haji. Angkat tangan lebih tinggi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la
syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Tiadalah sekutu untukmu, Maha suci memuji padamu. Labbaik Allah, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Jamaah, Allah dulu atau dunia dulu? Masya Allah, terharu gue. Jamaah, Allah utama atau dunia utama? Jamaah, umrah apa motor? Bohong. Bohong. Saya yakin yang datang sudah punya motor tetapi belum berangkat, najis tralala. Katanya Allah dulu, katanya Allah utama, tetapi kenapa motor dulu? Jawab. Belum ada panggilan. Emang nggak dengar dari dulu dipanggil? Ibu, haji atau rumah? Bohong. Ibu, handphone apa kurban? Bohong. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal. Mari kita buka Quran surah Ali Imran 96. Belajar kepada Allah tentang perintah ini. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah pertama yang dibangun Allah di muka bumi yang tidak ada kehidupan sebelumnya, rumah itu bernama Bakkah. Jadi kalau ada pertanyaan, rumah tertua sebelum diciptakan makhluk hidup itu telah ada, dan itu adalah pusat sumbu kehidupan dunia, dan itu bernama Makkah. Siapa yang pergi ke Mekah, sepulang dari Mekah rezekinya berkah. Ini tandanya utamakan Allah dan Mekah sebelum Anda menikmati dunia. Jamaah, belajar kepada Ali Imran ayat 97. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun karim ghaniyun 'anil alamin. Haji hukumnya wajib bagi yang mampu, tetapi jangan pura-pura tidak mampu. Karena sejatinya semua orang pasti mampu, tapi karena faktor motor, karena faktor rumah, karena faktor dunia, terkalahkan untuk belanja dunia. Betul? Kalau Bapak bisa cicil motor DP 7,5, bulanannya 500, 3 tahun lunas, pertanyaan saya, apakah Anda sudah menabung untuk umroh? Ya?
Kalau ibu bisa cicil motor 4 tahun lunas, pertanyaannya, apakah Anda sudah menabung 4 tahun seharga motor? Berarti bukan tidak mampu, kurang niat. Padahal demi Allah, kalau Anda umroh, jangankan motor, dunia Allah hadirkan. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Siapa yang menjadikan Allah prioritas, maka harta akan datang ke rumah Anda dengan cara menghinakan dirinya. Anda tidak perlu sibuk mencari harta, Allah hidangkan karena Anda sudah mendahulukan Allah. Kenapa rezeki kita tampak lemot, tampak lolak, luding lama? Karena Allah selalu jadi nomor 2. Ibu, waktu saya menikah dengan istri bertemu di sinetron pesantren rock and roll SCTV tahun 2014, pertama melihat beliau, pandangan pertama awal aku berjumpa, iha. Halo. Berdebar aku berdebar saat menatap senyummu. Tak sabar aku tak sabar ingin menikah denganmu. Sungguh aku malu, 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 malu. Halo. Kelahiran 94, saya kelahiran 79, 15 tahun selisih pernikahan kita. Tetapi saya minta kepada Allah, ya Rabb, aku cinta padanya. Sampaikan hatiku, walaupun mulutku diam, tak berani karena tak percaya diri. Allah kabulkan. Allah datangkan seseorang yang menjodohkan saya dengan istri saya sekarang ini. Akhirnya 14 Maret 2014 kita menikah di Az-Zikro Sentul, di Masjid Arifin Ilham Almarhum. Saya dapat pinjaman gedung gratis. Menikah Allah Padang karena istri keturunan Pariaman. 2 bulan kemudian resepsi ngunduh mantu besar-besaran, walaupun modalnya ngutang. Bollywood wedding reception. Menikah ala India di Bali. Muskurane ki wajah tumhara gungunane ki wajah tumhara जिया जाए ना और पिया रे जिया जाए ना और पिया रे ya Allah. Sudah ganteng, penceramah, pemain sinetron, bintang iklan. Ya Allah, suaranya bagus lagi. Itu namanya ramuan komplit. Ibu, menikah dengan istri 2 bulan gelisah istri. Karena apa? Keturunan dia 1 bulan sudah kita 2 bulan belum hamil, 3 bulan belum hamil. Setiap lewat di depan orang rumah tetangga bilang, 4 bulan makin heboh. Dia bilang belum hamil-hamil juga, punya suami kurang tokcer. Innalillah, kurang ajar. Saya dibilang kurang tokcer. Saya buktikan nanti. 5 bulan pernikahan, istri mulai tak berani keluar rumah karena mulut tetangga lebih tajam daripada pisau. Akhirnya apa? Telat 4 hari telepon. Aku telat. Hah? Serius? Aku kayaknya hamil deh. Jangan pakai kayaknya deh. Serius. Hari kelima bocor.
Nggak jadi dia. Nangis lagi. Tepat bulan ke-6 saya dapat rezeki jadi bintang iklan Bodrek. Sakit kepala, cepat minum Bodrek. Tapi kan belum makan. Itulah oke-nya Bodrek, bisa diminum sebelum makan. Nah, jadi bintang iklan Bodrek, dapat 200 juta. Wow, pulang langsung ke rumah. Saya bilang sama istri, sayang, 200 juta rezeki pertama menikah kita, sayang. Beli rumah DP yuk. Gak mau. Beli mobil, gak mau. Beli motor, gak mau. Kita rumah ngontrak loh. Kita rumah ngontrak. Ayolah, beli rumah dulu. Apa jawaban istri saya? Bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, iman dan takwamu, sayang, mencintamu. Aku tenang, cintai aku, sayangi aku, kasihi aku, miliki aku. Daripada kamu ajak aku ke developer, mendingan kamu tuntun aku ke travel. Hah? Maksud kamu, aku menikah denganmu bukan karena dunia. Wow, aku mencintaimu setulus hati. Bimbing aku ke surga. Setorkan itu untuk ONH, ongkos naik haji. Ya Allah, rumah ngontrak, tak punya mobil, tak punya perkakas rumah tangga, semua pinjam dari penyewanya. Dia hanya ingin haji, haji. Dunia kita tak butuh di awal, sebab kita akan belajar kepada Hajar. Kita belajar kepada Ibrahim, bagaimana membangun rumah tangga di sana. Kita belajar kepada Ismail, anak yang soleh, didikan orang tuanya. Sejatinya rumah tangga adalah proses bagaimana kita belajar tentang kehidupan. Dan di sanalah Ibrahim membangun rumah tangganya. Di sanalah Hajar membangun rumah tangganya. Kenapa Anda disyariatkan haji? Agar Anda belajar tentang bagaimana menjadi rumah tangga sekuat Ibrahim dan Hajar. Bagi Anda yang sudah haji, itu hikmah terbesar. Kenapa ada syariat haji, Pak? Kenapa Bapak diperintahkan haji? Agar Bapak belajar tentang konsep tauhid dan membina rumah tangga seperti Ibrahim, seperti Hajar dan Ismail. Sejatinya haji dibuat untuk kursus rumah tangga. Haji itu miniatur kegiatan Ibrahim, Pak. Tindakannya diikuti kita. Kenapa? Dia adalah bapak yang sukses dan istri yang hebat dalam membangun rumah tangganya. Harusnya setiap rumah tangga kursus dulu sebelum membeli dunia. Jamaah, kita berangkat dengan istri. Ya Allah, muncul di infotainment silat. Tiada kata-kata setajam silat. Ustadz Riza Muhammad naik haji bersama istri. Ibu saya telepon dari Bali. Berangkatlah sama ibu. Aku rela mundur. Nggak bisa, sayang. Kalian berdua adalah sayap kehidupanku. Satu tak bersamaku, patah diriku, sayang. Satu tak ada di sampingku, patah hatiku. Jangan pernah memisahkan antara dirimu dengan ibuku, karena engkau adalah dua bidadari syurgaku. Masya Allah. Berangkat bertiga kita, Bu. Mati-matian ongkos 600 juta hanya untuk visa furodah, visa khusus. Ini dikeluarkan oleh kedutaan Arab Saudi untuk haji plus tanpa menunggu. Belajar, korbankan. Kita nggak punya apa, sayang. Rumah tak punya, baju pun kita hanya seadanya. Tapi kita sudah sampai di Mekah. Allahu Akbar. Pertama kali melihat Ka'bah, nangis istri saya. Nangis. Aku hadir di rumah tuah pertama yang Allah ciptakan. Inilah keinginanku. Apa keinginanmu, sayang? Apa? Allahu Akbar. Istri mau hamil. Gimana caranya, sayang? Oh, gimana caranya? Ayolah.
Kita bikin dedek yuk. Ayo. Pas mau bikin dedek, kita baru sadar kalau satu kamar bertiga dengan emak gue. Mati gue. Gimana caranya? Aduh, gimana caranya ya? Adakah solusi buat saya, Bu? Sekamar bertiga. Gimana caranya? Akhirnya istri tiap hari wajahnya kelihatan lesu, lemas dan tak bergairah. Padahal itu impian kami pengantin baru lah ya. Akhirnya ibu saya besok paginya ambil koper, baju masukin ke dalam. Mana Bu? Ngungsi. Kenapa ibu ngungsi? Aku dengar percakapan 3 hari yang lalu. Emang kita ngomong apa? Kamu mau bikin dedek kan? Tidur di kamar sebelah bersama temannya. Alhamdulillah, pengertian banget sih. Jemaah, setelah wukuf di Arafah selesai, setelah tawaf haji selesai, kami istirahat di Madinah. Begitu 3 hari di Madinah, istri muntah. Ada yang tahu kenapa? Masuk angin. Ternyata hamil. Kehamilan anak pertama kami di Mekah. Makanya begitu lahir putri pertama, saya beri nama Zulaika Nisaul Jannah Makkatul Mubarakah. Made in Mekah. Bapak tahu, tahun 2018 saya berhaji kembali, Pak. Berhaji kedua, rumah masih ngontrak. Haji plus lagi 200 juta, saya berangkat sendiri. Kamu gak usah ikut sayang, kamu sudah gak wajib, aku yang berangkat. Senang Bu, ketagihan naik haji. Sampai di Ka'bah saya berdoa, ya Rabb, rumah ya Rabb. Gak punya rumah ya Rabb. Kasih rumah ya Rabb, gak usah besar-besar, minimal 2000 meter aja ya Rabb. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Pulang haji ketemu tuan tanah, tazam. Rumah 2000 meter dicicil 2 tahun, terserah saya. Tidak pakai bank, tetapi langsung ke orangnya. Itulah rezeki rumah yang saat ini saya tempati, lengkap dengan fasilitasnya. Begitu pulang haji kedua, istri hamil anak kedua. Saya beri nama Nabila Rahmania Tahajjada, lahir di jam tahajud. Dan ibu tahu sekarang barakah wa hudan lil alamin. Janji Allah mana yang pernah berbohong kepada anda, Bu? Rezeki Allah mana yang Allah tidak limpahkan kepada anda, Pak? Janji Allah mana yang ibu dustakan dalam kehidupan ini? Bukan Allah yang berdusta, tapi anda yang berdusta. Bukan Allah yang ingkar, tapi anda yang ingkar. Bukan Allah yang tidak bayar janji, tapi anda yang tidak tepati janji. Seandainya semua umat Nabi berkonsep kepada Quran, mengutamakan Quran dan belajar kepada Quran, demi Allah, rezeki masalah sepele di hadapan Allah, dan rezeki bisa dihadirkan kepada orang-orang yang taat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang taat, Allah hadirkan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Pertanyaannya, apakah selama ini anda sudah mendahulukan kepentingan Allah atau dunia? Ya sudah, kalau begitu jual yang sudah anda beli.
berangkat umroh. Ada motor? Ada rumah? Pulang haji ngontrak. Jamaah, buat yang belum menikah pelajaran, jangan beli barang dulu, rumah, mobil, apa itu, alah, urusan remeh-temeh yang gak penting. Haji dulu, umrah dulu. Minta kepada Allah sepulang haji, hidup kita pasti berkah. Betapa banyak orang yang mendahulukan haji, setelahnya menjadi orang yang kaya dengan dunia, karena Allah limpahkan, karena Allah hadirkan, karena dia mendahulukan Allah. Haji dulu, umrah dulu, agar hidup kita bahagia. Jamaah, yuk, yuk, haji yuk. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la innal hamda wal mulka la. Kalau talbiyah yang benar dong, Bu.